Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.1 tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelumnya, perkenalkan saya Wike Dewi Hikmatika, CGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 6 Kota Cimahi, dengan fasilitator Ibu Dewi Daryati dan pengajar praktik Bapak Samsudin. Sebelum masuk ke koneksi antar materi, saya akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai perbedaan pengajaran dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu dan berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Dengan kata lain, pengajaran itu adalah sebuah proses hanya mentransfer ilmu pengetahuan saja atau keterampilan. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan pendidikan? Pendidikan adalah suatu proses menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Di sini ada kata menuntun. Menuntun itu adalah membimbing secara perlahan, tidak ada paksaan. Salah satu inti filsafat dari Ki Hajar Dewantara yakni berorientasi terhadap anak. Semua yang kita lakukan harus berorientasi terhadap anak. Dengan asas Ki Hajar Dewantara, bebas dari suatu ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, tidak untuk meminta suatu hak, namun untuk berhamba kepada sang anak. Maksud berhamba di sini adalah berorientasi terhadap anak, yakni kita sebagai seorang guru harus berusaha memfasilitasi semua kebutuhan anak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada koneksi antar materi. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan hanya sekadar mentransfer ilmu saja. Kemudian, penilaian hanya berpusat kepada aspek pengetahuan dan keterampilan. Selanjutnya juga, pembelajaran yang saya lakukan hanya berpusat pada ketuntasan yang mempertimbangkan hasil akhir, bukan proses. Kemudian, fokus pembelajaran yang saya lakukan adalah bagaimana strategi agar kompetensi atau materi bisa tercapai, bukan berfokus terhadap bagaimana strategi untuk mengubah laku murid. Selanjutnya, pembelajaran disamaratakan, tidak mempertimbangkan kebutuhan setiap individu murid. Selain itu, model pembelajaran yang digunakan tidak mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selanjutnya, pembelajaran juga yang saya lakukan hanya berfokus terhadap guru atau teacher center. Dan penggunaan teknologi seperti handphone menurut saya hanya akan membawa pengaruh negatif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, pembelajaran yang saya lakukan difokuskan untuk menuntun murid secara perlahan. Saya di sini sabar untuk menuntun dan dengan ketulusan hati, karena saya sadar
bahwa setiap individu murid itu berbeda-beda. Kemudian, pembelajaran dan penilaian mempertimbangkan aspek kognitif, psikomotorik, afektif, budaya, sosial, dan spiritual. Jadi di sini tidak hanya mempertimbangkan aspek kognitif dan psikomotorik saja, tetapi seluruh aspek. Selanjutnya, fokus pembelajaran bukan mengubah kekuatan kodrat yang ada pada murid, tetapi pada berubahnya laku murid. Selain itu, setiap individu itu beragam. Mereka memiliki kekuatan kodrat keadaan yang berbeda-beda, baik kodrat alam maupun zaman. Lalu, proses pembelajaran harus mempertimbangkan kodrat alam dan zaman seperti yang diungkapkan oleh pemikiran Ki Hajat Dewantara. Kemudian, dalam pembelajaran, murid seharusnya sebagai subjek sekaligus objek sehingga tercipta pembelajaran yang berpusat terhadap murid atau student center. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajat Dewantara? Pertama, pelaksanaan proses pembelajaran yang menuntun siswa secara perlahan. Tidak ada paksaan. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran secara menyeluruh, jadi tidak hanya aspek kognitif dan psikomotorik saja. Selanjutnya, tentu saja melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi semua kebutuhan siswa atau murid. Selain itu, menerapkan model pembelajaran yang merangsang berkembangnya keterampilan berpikir kritis dan kreatif siswa. Misalnya, model pembelajaran problem-based learning, project-based learning, inquiry, dan discovery learning. Keterampilan berpikir kritis dan kreatif ini merupakan keterampilan yang dituntut dalam abad ke-21 ini. Selanjutnya, mengembangkan digitalisasi dalam proses pembelajaran. Seperti yang kita ketahui, digitalisasi ini merupakan salah satu tuntutan dari abad ke-21. Hal ini selaras dengan konsep kodrat zaman yang dibawakan oleh pemikiran Ki Hajat Dewantara. Selain itu, guru atau saya harus selalu melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran dan melakukan tindak lanjut pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak. Salam guru penggerak.